Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita berbuka hati untuk menerima ide satu sama lain yang begini baik pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kemudian kita persembahkan bagi rakyat dan bangsa Indonesia masa depan. Kita sudah uzur, kita sudah bukan saatnya, tetapi kita menyiapkan sesuatu untuk anak cucu kita. Jadi oleh karena itu mari kita membuka hati kita. Kenapa kemudian kita masih juga memiliki kepedulian? Karena saya teringat seorang kakek yang sedang makan durian dan sudah berumur 90 tahun, bijinya kemudian dia tanam. Kenapa kok masih menanam biji durian? Padahal biji durian itu baru akan berbuah kira-kira 15 tahun. Sang kakek dengan sangat tenang menjawab, bahwa durian itu yang hari ini saya makan akibat kakek dan nenek kami yang menanamnya. Maka kami tanam biji durian itu untuk anak cucu kita. Oleh karena itu kehadiran kita di sini bukan untuk diri kita, tidak ada persepsi untuk diri kita. Oleh karena itu mari kita bicarakan hati nurani kita dengan sangat terbuka pada kesempatan ini. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan di chat dari Pak Adi Nugroho, Pak Supriyadi, Pak Nugraha Kodiat, kecuali Pak Zilmi tidak bisa dijawab karena konteksnya di luar daripada ini, tapi itu adalah nanti pada sesi yang berbeda. Untuk ketiga orang yang sudah bertanya duluan di chat tadi, saya akan jawab dalam presentasi ini. Pertama, topik saya hanya akan menyampaikan 4 view peran institusi pelaksana industri hulu migas itu dari praktis, dari hukumnya, dari politis, dan bagaimana ke depan. Yang penting nomor 4, struktur institusi pelaksana industri hulu migas ini nanti ke depan seperti apa. Jadi 1, 2, 3 hanya kira-kira pandangan saya, tangkapan saya tentang situasi ini. Sedangkan yang nomor 4 adalah ide bagaimana ke depan untuk anak cucu sehingga mereka berjalan dengan baik, aman, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Mari kita lihat nomor 1. Perspektif praktis bisnis hulu migas ini saya dapat terangkan dari 4 poin. Pertama, pemanfaatan bisnis migas hulu itu seperti apa? Mari kita pahami bersama. Aliran dana kemana saja. Kemudian yang sekarang kita kenal dengan namanya ada basin, ada cadangan, ada produksi yang sedang dibicarakan saat ini, sehingga nanti akan tadi Kepala BPgas mengatakan ingin 1 juta barrel, itu akan kita lihat posisinya seperti apa. Kemudian ciri-ciri bisnis hulu migas seperti apa. Mari kita lihat yang pertama. Bahwa warna hijau ini kita kenal yang namanya wilayah yang kita harus garap. Wilayah yang harus kita garap ini, kita lihat di sini, dapat dimanfaatkan atau dieksploitasi atau oleh perusahaan migas. Terserah perusahaan migas itu adalah dalam negeri atau luar negeri, pasti dia akan mendapatkan profit. Tetapi profit itu kemudian dibatasi oleh negara dalam sebuah kontrak karena negara mendapatkan pajak, mendapatkan bagian yang lebih besar. Misalnya minyak itu 85%, gas itu 70% untuk negara. Masuklah ke saku pemerintah, kemudian kepada masyarakat dikembalikan lewat dana DAK, DAU maupun dana bagi hasil. Nah, yang kembali ke masyarakat kemudian berbaur dengan APBN lainnya, dijadikan SD Impres, dijadikan kantor, dijadikan kemudian gaji para tentara, polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya, semua itu dimanfaatkan secara bersama dalam satu kantong yang namanya APBN melalui masyarakat. Tanah atau wilayah tersebut yang digunakan di bisnis migas itu sangat kecil, beda dengan pertambangan. Sangat kecil itu maka wilayah yang lainnya boleh diusahakan oleh masyarakat seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, ditambah bahwa namanya perusahaan itu harus melakukan domestic market obligation. Jadi ada pemenuhan pasar dalam negeri yang harus dipenuhi. Kemudian pendapatannya bisa dimasukkan ke namanya PSO. Jadi PSO itu adalah public service obligation. Public service obligation itu adalah untuk supaya di mana saja misalnya harga BBM itu menjadi sama dan seterusnya. Nah, kemudian kini sudah berkembang lagi dalam waktu terakhir ini muncul namanya participating interest 10%, bahwa badan usaha milik daerah diperbolehkan masuk ke dalam
bisnis oil and gas dan mendapatkan participating interest 10%. Dan ini mengajak kepada daerah untuk turut serta mulai. Selain BUMN juga ada BUMD, kemudian boleh masuk kepada participating interest ini. Itu adalah pemanfaatan dari bisnis hulu migas yang terjadi. Kemudian kemana atau bagaimana aliran uang itu dilaksanakan? Dari gross revenue yang kita miliki dari sini, kemudian ada equity to be split, artinya sesuatu yang harus dibagi setelah dipotong dengan biaya yang kita sebut sebagai investasi atau di DPR biasanya disebut cost recovery, dan kemudian cost recovery itu harus diperas, diperkecil supaya pendapatan ke bawah itu besar. Ada persepsi yang lain bahwa investasi itu kecil, maka ke bawahnya pun pendapatan gross recovery juga menjadi kecil. Jadi oleh karena itu investasi itu bukan dikecilkan, tetap harus besar, cuma efisiensinya yang harus diatur. Dari equity tadi masih ditambah lagi bahwa bagian daripada kontraktor itu harus dipotong DMO, harus dipotong pajak, maka akhirnya negara mendapatkan 85%, kontraktor dapat 5% dari bagian minyak. Sedangkan dari gas, kontraktor mendapat 30%, kemudian pemerintah mendapat 70%. Nah, akibat daripada ini yang menjadi masalah, jangan sampai terlalu banyak lari uang ke kontraktor. Itulah tugasnya adalah namanya Authority for Expenditures, adalah mengontrol keuangan untuk dijadikan cost recovery. Siapakah yang bertanggung jawab untuk melakukan itu? Yang bertanggung jawab untuk melakukan itu adalah yang namanya Badan Pengontrol. Badan pengontrol itulah yang kemudian yang harus kita pikirkan detik ini, saat ini sedemikian rupa sehingga kos ke sini dapat dikontrol. Di situ poinnya, bahwa kemudian daerah sudah mendapatkan dari DBH, mendapatkan dari participating interest, itu sudah merupakan perkembangan undang-undang yang berikutnya ke belakang. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh sebuah badan yang mampu mengontrol ini poinnya. Jadi kita tidak berbicara lagi tentang apakah pemerintah menjadi negligent, apakah pemerintah menjadi lepas tanggung jawab, atau apakah pemerintah sekarang ini sudah tidak berkuasa atau apa. Tidak, tetapi sekarang sudah bermain bagaimana pengontrolan ini dalam operasionalnya itu benar-benar terjadi sehingga kemakmuran rakyat tidak tersedot oleh kehabisan uang untuk recoverable. Baru itu adalah tentang aliran dananya. Munculnya badan yang disebut BP Migas itu adalah untuk poin yang ini. Mari kita lihat resource to reserve to production. Kita tahu bahwa sebuah tetes minyak di ujung sini kalau sudah melakukan plan of development, sudah membangun, sudah ngebor, sudah memasang peralatan sampai akhirnya neteslah di sini minyak. Tetapi proses tersebut cukup lama. Proses tersebut diperlukan 10 tahun. Sehingga kalau di dunia migas, kita bicara tahun 2010, artinya hari ini. Artinya kalau ada SKK bercita-cita 1 juta barrel, buka POD-nya. Apakah bisa dari POD yang ada 1 juta barrel itu terjadi? Dari peralatan yang sudah disiapkan, dari lapangan yang tinggal diproduksi. Kemudian ketika kita mau menambah cadangan, kita perlu malah 10 tahun lagi. Sehingga total menjadi minyak diperlukan baru 20 tahun. Kalau tadi Kepala SKK mengatakan bahwa kita punya resource yang banyak, resource itu datangnya atau basin itu datangnya nanti dijadikan riset dengan eksplorasi, dijadikan kemudian production dengan POD, masih perlu 30 tahun. Jadi kalau bercita-cita 1 juta barrel di sini, mengharapkan dari resource, itu untuk 30 tahun, bukan untuk tahun 2030. Mungkin miss-nya di situ. Saya katakan perlu 30 tahun untuk jadi netes 1 juta barrel, tapi bukan menjadi tadi tahun 2030. Ini yang harus dipahami. Tidak mudah untuk meneteskan minyak seperti tadi, tidak mudahnya menghasilkan durian dari sebuah biji pohon durian. Begitu. Mari kita lihat ciri-ciri industri migas dari kegiatan tersebut. Pertama adalah betapa teknologi yang makin jauh ke laut dengan air laut yang makin dalam memerlukan teknologi yang canggih. Membutuhkan tentunya dana yang besar dan resiko yang tinggi karena di dalam undang-undang atau dalam peraturan kita juga mengatakan investor boleh memberikan investasi selama masa eksplorasi 6 tahun ditambah 4 tahun itu mengeluarkan uang dengan kantongnya sendiri. Tapi kalau tidak ditemukan minyak 1 tetes pun, maka pergi tunggang langgang dengan semua uang itu hangus. Pertanyaannya, uangnya adalah jutaan dolar, ribuan, kadang ratusan juta dolar.
Oleh karena itu, sulitlah kita kalau kita harus kemudian dari awal mengelola eksplorasi sendiri. Terpaksa kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak lain. Kita tidak dalam posisi berkompetisi dengan para investor asing, tetapi berkolaborasi demi anak cucu kita. Sehingga profesionalisme yang tinggi yang kita miliki di bangsa ini tidak lari. Banyak lulusan-lulusan kami dari ITB kemudian lari bekerja di Timur Tengah, di Norwegia, di Amerika, di mana saja. Karena apa? Di dalam negeri tidak cukup untuk mewadahi otak-otak yang brilian itu untuk membantu negaranya karena dengan ketidakcukupan dana yang cukup untuk melakukan segala hal dengan sendiri. Nah, oleh karena itu ciri-ciri industri migas juga harus kita pahami. Itu yang pertama. Yang kedua, dari perspektif hukum, saya hanya ingin mengatakan dua, karena ini adalah pertanyaan yang terus diajukan kepada saya. Yang pertama, sejarah SKK Migas. Yang kedua, status SKK Migas yang katanya sampai hari ini selalu dikatakan sebagai sementara. Mari kita lihat bahwa mulai dari Undang-Undang 22 tahun 2001, tentang migas pasal 4 ayat 3 yang melahirkan BP Migas. Dengan segala ceritanya kenapa lahir BP Migas saya tidak perlu bicarakan, itu adalah sebuah sejarah. Dan setelah lahirlah BP Migas itu, kemudian terjadilah di media massa itu kecurigaan bahwa PP Migas ini dibuat oleh asing, dibiayai oleh USAID dan sebagainya. Selama tidak masuk ke ranah hukum, maka itu kemudian hanya menjadi konsumsi masyarakat umum. Tetapi tidak demikian rupanya, konsumsi tersebut melekat, akhirnya berubah kemudian menjadikan sebuah gerakan-gerakan hukum. Muncullah pada tahun 2003 pelarangan liberalisasi di mana harga jual daripada BBM tidak boleh dibuat keekonomian secara liberal. Harus di bawah, harus ada peran pemerintah. Tadi sudah digambarkan, sebetulnya dari dana DMO bisa dijadikan PSO sehingga harga migas atau harga BBM bisa lebih murah. Tetapi di dalam APBN kita semuanya diaduk seolah-olah APBN lah yang memberikan subsidi. Jadi kata-katanya menjadi subsidi. Liberalisasi itu bisa tidak terjadi. Ketika harga BBM sama dengan harga dunia, maka itu disebut liberalisasi. Mari kita lihat. Maka pada bulan November pada tahun 2012 muncul kembali keputusan MK yang langsung membubarkan BP Migas. Walaupun dalam pengajuannya bukan pembubaran BP Migas, tetapi beberapa pasal yang memang tujuannya adalah untuk memperbaiki. Namun demikian MK dengan keputusan pembubaran BP Migas ini ada sebuah masalah. Dalam hari yang sama bisa terjadi bahwa seluruh urusan migas dalam penjualan gas, dalam penjualan minyak, dalam operasional, dalam hal segala macam di lapangan itu bisa berhenti. Oleh karena itu muncullah segera Perpres. Pada saat itu pada tanggal 13 November 2012 pada saat yang sama dengan kecepatan yang sangat tinggi, muncullah namanya Perpres nomor 95 sebetulnya pada tahun 2012 pada tanggal 13 November yang judulnya adalah pengalihan pelaksana tugas dan fungsi kegiatan usaha kepada Kementerian ESDM sesuai dengan keputusan MK. Baru di situ statusnya adalah sementara, persis tertulis di dalam pasal 1. Tertulis sementara. Namun demikian, kesementaraan ini tidak terlalu lama. 2 bulan kemudian, persisnya tanggal 19 Januari 2013, keluar Perpres nomor 9 2013, terjadi penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha migas. Di pasal 2-nya dibentuk badan yang namanya SKK Migas yang mengacu pada apa-apa yang diinginkan oleh MK. Ada beberapa poin termasuk tidak adanya pengawas, maka dibuatlah namanya pengawas di atas SKK. Kemudian hal-hal lain yang diadop seluruh pasal yang dihapus oleh MK dalam BP Migas, termasuk nama BP Migas, termasuk kepala BP Migas dan sebagainya, akhirnya dibuatlah institusi baru yang disesuaikan atau dicocokkan dengan MK tersebut. Mari kita lihat kelima poin tersebut. Pertama adalah Undang-Undang 22 di mana BP Migas badan negara non-profit karena BP Migas tidak menghasilkan uang karena seluruh uang lari ke Departemen Keuangan. Wakil negara dalam bentuk B2B dengan badan usaha atau badan swasta di mana kepala bertanggung jawab kepada presiden, itu poinnya. BP Migas tidak menerima uang tetapi uang langsung kepada Kementerian Keuangan. Kemudian MK menetapkan pada tahun 2003
di nomor 2, BBM diserahkan mekanisme pasar adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Bertentangan, itu yang harus kita pegang. Terjadi liberalisasi, itu bertentangan. Kemudian tidak ada urusannya di situ dengan BP Migas. Tetapi di poin nomor 3 pada saat 2013, 2012 KKS dinyatakan di situ tidak bertentangan dengan undang-undang, tetapi BP Migas dibubarkan, dikembalikan ke pemerintah. Oleh karena itu waktu itu di dalam Perpres disebutkan bahwa KKS tetap berjalan tetapi dalam koridor institusi yang baru. Jadi BP Migasnya dibubarkan, KKS-nya tidak, kontrak berjalan, industri tetap berjalan, dan kemudian dibuatlah Perpres baru setelah 2 bulan kemudian yang membentuk namanya SKK Migas yang permanen. Jadi kalau kita lihat di sini, Perpres pengalihan terjadi memang, yaitu bersifat sementara sejak bulan November sampai Januari, tetapi kemudian ada Perpres berikutnya di mana SKK Migas menjadi badan negara yang permanen. Di bawah Undang-Undang Nomor 22, selama Undang-Undang Nomor 22 2001 masih eksis, maka selama itu pula SKK Migas adalah sah dan bukan sementara dan dia permanen. Tambahan ada komisi pengawas dibanding dengan BP Migas sebelumnya, kemudian kepala bertanggung jawab kepada Presiden, biaya dari penyisihan pendapatan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan waktu itu. Nah, mari kita lihat poin berikutnya. Poin berikutnya adalah perspektif secara politis. Apa yang terjadi saat itu? Kalau tadi kita berbicara mengenai apa yang ada di dalam kertas kita bisa baca. Tapi di balik itu semua apa yang terjadi? Kita lihat ada persepsi yang salah, ada omnibus law yang sekarang berkembang, dan kemudian ada situasi di mana pada saat ini harga BBM tidak cocok dengan MK. Mari kita lihat. Persepsi yang salah yang saya pahami waktu itu adalah, pertama, di mana keputusan MK pada tahun 2012 itu yang membubarkan BBGAS adalah keputusan yang bernuansa politis. Karena terpengaruh oleh data yang salah yang berkembang di masyarakat waktu itu, yang mengatakan bahwa 85% migas sudah dikuasai asing. Karena pada saat itu memang produksi migas 85% datang dari lapangan yang dikelola oleh International Oil Corporation atau kita sebut perusahaan asing. Padahal kenyataannya lapangan migas baik dari luas atau dari banyaknya sumur atau dari banyaknya lapangan dikuasai oleh perusahaan BUMN dan swasta nasional. Tetapi kemampuan produksi yang non-internasional tadi sangat rendah. Sehingga produksi yang dari asing itulah yang besar, di mana persepsi masyarakat kemudian digiring seolah-olah migas dikuasai oleh asing. Mari kita lihat data. Per hari ini saja kita lihat. Data produksi per hari ini kalau saya kasih bintang yang dulunya ini adalah perusahaan-perusahaan asing saya jumlahkan, yang sekarang sudah berubah menjadi PHE karena sudah dipindahkan kepada Pertamina. Kalau yang bintang-bintang ini dijumlahkan, per hari ini aja masih di atas 75% dari lapangan-lapangan tadi yang disebut dikuasai asing itu. Namun sekarang ini sudah berpindah menjadi di tangan Pertamina. Jadi kalau nanti SKK Migas berniat menaikkan produksi 1 juta barrel, maka ada di pundak Pertamina. Tidak di pundak siapa-siapa yang menjadi 1 juta barrel tersebut. Jadi Pertamina yang harusnya ditanya, bukan SKK. Mampukah 1 juta barrel pada tahun 2030? Yang harus ditanya Pertamina. Karena hampir seluruh lapangan di Indonesia sekarang, yang tinggal yang kecil-kecil saja, yang dikuasai bukan oleh Pertamina. Nah, nomor kedua, yang menjadi masalah lain adalah, begitu pula ketika cost recovery sebagai bagian dari sistem KKKS, yang berupa investasi awal, yang kemudian diganti tahun berikutnya, ditanggung oleh K3S, termasuk eksplorasi yang 10 tahun yang lalu yang ditanggung K3S dikembalikan, dianggap mengurangi APBN. Dan malah dianggap merugikan negara. Oleh karena keribut terus mengenai cost recovery, saya katakan di sini, persepsi yang salah tersebut adalah, pertama, pembubaran BP Migas langsung mengurangi kepercayaan internasional. Dan terutama kepada pemerintah Indonesia pada umumnya. Namun masih beruntung dalam waktu tidak terlalu lama pemerintah mampu mengambil alih bisnis hulu migas, bisa berjalan kembali oleh Perpres 95, dan kemudian 2 bulan kemudian membuat SKK Migas dengan Perpres tahun 2013. Nah, kemudian fakta, kita berbicara fakta, menunjukkan bahwa IOC atau perusahaan asing yang sudah pada pergi meninggalkan Republik Indonesia ini,
dan tidak mudah kembali menarik mereka untuk masuk ke dalam Indonesia. Plus yang masih tertinggal di Republik ini tidak akan lama lagi juga akan pergi dan setidaknya meminta syarat yang berat. Itu fakta akibat ini semua. Dan nomor 5, fakta bahwa produksi meluncur turun dan pendapatan juga negara tergelincir turun. Mari kita lihat fakta itu. Ini investasi sampai tahun 2013-14 itu berkisar 20 miliar yang ditanamkan. Kemudian terakhir hanya bermain di 10 miliar. Dan tahun ini mungkin hanya 8 miliar. Akibat daripada itu bersamaan, dan ini pasti juga berhubungan, adalah bahwa sejak tahun 2015 pendapatan negara tidak lebih daripada 10-12 miliar. Yang sebelumnya 30 miliar dolar di sini, sekarang hanya berkisar di antara 10 miliar dolar. Bahwa mau berkilah, kita kan tidak hanya mendapatkan uang, tetapi adalah kesejahteraan rakyat menjadi utama. Jangan lupa bahwa selama ini pendapatan dari migas itu adalah penentu, walaupun sudah turun proporsinya. Apalagi zaman dulu pre-pelita, migas adalah menjadi sokoguru dari itu semua. Oleh karena itu, hati-hati, ini turunnya pendapatan negara ini, produksi ini tidak mudah untuk dikembalikan tanpa kita berkolaborasi. Dan itu sejak kapan terjadi? Sejak kira-kira tahun 2015. Terjadi jatuh baik di pendapatan maupun di dalam investasi. Nah, yang ketiga, Omnibus Law di bidang migas. Ini masih persepsi hukum juga. Omnibus Law yang bertujuan sangat mulia, yaitu menggabungkan permasalahan yang secara bersama antar departemen, sehingga dengan sangat mudah untuk dirampingkan. Tetapi kenyataannya banyak hal yang justru isinya membuat permasalahan baru, karena dasar utamanya dari masing-masing sumber undang-undangnya tidak dibenahi terlebih dahulu. Sebagai contoh misalnya dalam urusan migas yang belum ajeg, karena dasar Undang-Undang 22/2001 yang masih terus dipertanyakan oleh berbagai pihak, dengan adanya beberapa keputusan MK sebelumnya, maka harus tentunya dibereskan dulu undang-undangnya, baru kemudian di Omnibus Law-kan. Oleh karena itu sekarang kalau bisa ditarik kembali misalnya undang-undang migas di Omnibus Law akan lebih bagus. Kalau tidak, bagaimana caranya supaya sesegera mungkin Undang-Undang 22 diperbaiki. Usulan baru dalam Omnibus Law yang berkaitan dengan bisnis hulu migas, misalnya yang saya capture salah satunya saja adalah membentuk BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus, sebagai badan sana. BUMNK bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Jadi kira-kira bentuknya hampir sama dengan BP Migas. Kemudian kegiatan usaha migas berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat. Ini banyak yang mentafsirkan bahwa cukup orang meminta izin kemudian boleh berusaha. Tidak. Di pasal yang lain tetap berlaku bahwa harus bekerja sama atau melakukan kontrak dengan BUMNK tetap. Perizinnya itu ketika mereka membuat BU. Ketika mereka misalnya membuat usaha di bidang hulu migas, maka harus ada izin dari pusat. Tujuannya untuk mengatakan tidak boleh daerah yang membentuknya, karena ini adalah bisnis yang sudah selama ini dipegang oleh pusat. Penetapan wilayah kerja yang akan ditawarkan BUMNK ditetapkan oleh pemerintah, itu sama dengan sebelumnya. Mari kita lihat harga BBM versi hukum dan politis. Sebagai terakhir dari sisi hukum, saya ingin mengatakan, yang pertama, setelah keluar keputusan MK tahun 2003 yang menyatakan penetapan harga BBM diserahkan mekanisme pasar bertentangan dengan Undang-Undang 45. Maka ketika harga crude waktu itu, saya masih ada catatannya, $105 per barrel, kurs Rp9.000 per barrel, sehingga harga keekonomian waktu itu dihitung Rp8.000 per liter. Namun pemerintah menetapkan harga BBM Rp4.500 per liter, yaitu dengan memberi subsidi hampir 127 triliun, yaitu DMO dibayar dengan PSO ini, yang namanya disebut subsidi. Tetapi masih diprotes oleh masyarakat dengan mengatakan harus menjual cukup Rp566 per liter. Karena seluruh pendapatan negara dari migas wajib atau harus dipakai untuk pengadaan BBM. Sehingga kekurangannya aja Rp566 yang harus dibebankan pada masyarakat. Mereka lupa bahwa APBN itu tidak hanya untuk pengadaan BBM. Bahwa pendapatan daripada migas itu bukan hanya untuk BBM. Bahwa juga untuk gaji tentara, gaji polisi, gaji jasa, gaji hakim, untuk segala operasional masuk terdilution pada APBN.
protes ini berdasarkan pada keputusan MK katanya yang mengatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 yang sebetulnya tidak melanggar. Tapi hari ini saudara-saudara sekalian, April 2020 pernah terjadi dan sampai saat ini masih terjadi ketika harga crude $30 per barrel, kurs 14.500 rupiah per dolar. Maka harga dasar BBM cuma Rp5.000. Tetapi pemerintah menetapkan premium yang dulunya subsidi itu dengan Rp6.000 per liter, serta membiarkan badan usaha menjual Pertamax. Badan usaha itu ada Total, ada Shell, ada Pertamina, tanpa subsidi waktu itu pun sampai seharga Rp9.000. Terjadi proses pembiaran. Pembiaran yang melanggar MK tahun 2003 itu terjadi hari ini adalah yang dilanggar selain permennya sendiri, juga MK tahun 2003 yang jangankan di atas harga keekonomian sama pun sudah dilarang, tapi sekarang sudah di atas. Jadi secara politis tidak mudah. Kalau sekarang diperbolehkan secara politis ternyata jalan. Kalau dulu walaupun ternyata secara politis jadi tidak boleh dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak ansih urusannya adalah masalah hukum, tidak ansih adalah urusannya adalah hitung-hitungan bernegara, tetapi juga ada masalah-masalah politis yang menyelimutinya sehingga pantas keluarlah dulu keputusan MK seperti itu, kemudian sekarang keluarlah Omnibus Law, keluarlah putusan MK seperti yang sekarang kita dengarkan. Terakhir sebagai penutup, Pak Albam, struktur pelaksana industri hulu migas yang saudara-saudara tunggu dari saya. Pertama, kekuatan hulu itu seperti apa. Kedua, institusi seharusnya seperti apa. Ketiga, bentuk institusi usulan dari saya seperti apa. Mohon mungkin lebih daripada 1 menit. Kita tahu namanya hulu adalah bagaimana eksploitasi dari lapangan yang begitu sulit, dari masalah eksplorasi sampai ditransport. Sedangkan masalah hilir hanya bagaimana caranya untuk produk yang sudah jadi masuk ke refinery sampai menjadi masuk ke pesawat terbang atau ke mobil. Yang bagian hilir ini bisa dilakukan siapa saja karena itu bisnis biasa. Oleh karena itu dipisahkan dalam bentuk unbundling di mana hulu harus dikuasai negara, yang warna hijau muda ini adalah bagian sisi negara, yang bagian coklat itu adalah swasta. Oleh karena itu ketika hulu itu sampai titik ini harus oleh negara. Barulah kemudian silakan BUMN, badan usaha atau BUMD untuk bekerja sama dengan BHMN atau dengan BUMN. Sedangkan kalau hilir di bagian bawahnya sini pun adalah sudah boleh dilakukan oleh siapa saja. Mau membuat minyak sendiri, mau menggoreng sendiri, mau menjual sendiri itu diperbolehkan. Oleh karena bentuknya itu ini seperti ini. Oleh karena itu maka yang disebut pertambangan itu, usaha pertambangan itu harus dikuasai negara sesuai undang-undang. Sedangkan bagian ini adalah pemanfaatan. Kalau pemanfaatan silahkan oleh siapa saja, tidak perlu oleh negara. Oleh karena itu seharusnya pemisahan kewenangan legislatif, eksekutif, dan entitas bisnis harus dilakukan dengan tegas. Dan kemudian kuasa pertambangan tetap harus dikelola oleh BHMN atau BUMN. Walaupun sekarang BHMN itu kasih BUMN tapi K gitu ya. Silakanlah. Tapi bagi saya namanya BHMN. Nomor ketiga, DPR sebagai legislator wajib mengontrol pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Tapi bukan dalam operasi bisnisnya. Dan nomor 4, penegasan ketentuan pajak dibuat terpisah dari ketentuan pajak umum atau lex spesialis karena bisnis migas itu 30 tahun, sementara dinamika daripada pajakan bisa kapan saja, sementara orang di industri migas sejak awal harus sudah menghitung dengan angka perpajakan yang fix, tidak bisa di tengah jalan kemudian boleh diubah dengan seenaknya. Kemudian nomor 5, BHMN atau BUMN tidak ditempatkan di bawah Kementerian Perindustrian bila bersifat umum, atau di bawah kementerian terkait bila bersifat khusus. Tergantung nanti mau dianggap khusus atau bersifat umum. Kalau umum BUMN silahkan di Kementerian BUMN. Kalau khusus harus BHMN atau sekarang disebutnya BUMNK. Dan yang terakhir BHMN, kalau tadi BHMN ini dapat bertindak hukum bersifat non-profit seperti yang terjadi pada BP Migas atau SKK selama ini, memiliki kekayaan yang terpisah, penerimaan migas langsung ke pemerintah atau kas negara, pelaksana memperoleh manajemen saja. Sedangkan BUMN kalau itu jadinya dibentuk namanya BUMN, penerimaan dari migas masuk ke kas BUMN.
dan pemerintah hanya memperoleh penerimaan dari net profit income, badan umum bersifat mencari profit sebagai salah satu jenis dari badan hukum. Oleh karena itu, maka saya mengusulkannya adalah BHMN atau yang sekarang disebut BUMNK, silahkanlah. Usulan saya sebagai kata terakhir dari saya, yang pertama, bentuk institusi yang optimum adalah BHMN atau BUMNK atau BUMN yang harus mengikuti aturan BHMN. Karena penerimaan negara harus langsung ke negara. Nomor dua, BHMN dimaksud sebaiknya di bawah Menteri ESDM, tidak di bawah Presiden atau di bawah Menteri BUMN karena memiliki kekhususan tugas dalam bidang migas. Nomor tiga, diwajibkan dibentuk MWA, wakil Majelis Wali Amanat, yang merepresentasikan wakil pemerintah, baik itu juga wakil dari daerah atau wakil masyarakat, DPD maupun DPR, dan profesional di dalam MWA tersebut atau dalam Dewan Pengawas kalau zaman sekarang. Yang keempat, kuasa pertambangan tetap dipegang oleh BHMN, dan kemudian wilayah kerja diatur oleh BHMN dan berkontrak secara B2B dengan kontraktor. Jadi tidak harus dari pemerintah, biarkan BHMN saja yang mengaturnya. Dan yang keenam, usaha pemampatan hilir bagian Direktorat Jenderal Migas ini adalah BPH ini tidak perlu lagi terpisah dari kementerian, cukup menjadi direktorat pengatur hilir saja, jadi bagian dari pemerintah, karena di bawahnya sudah bukan bagian kita. Jadi saudara-saudara sekalian, di sini karena ini adalah bagian bisnis umum, tidak perlu ada lagi BPH, cukup bagian dari pemerintah di atas sebagai salah satu direktur di bagian dirjen. Sedangkan BHMN itu adalah harus tersendiri sebuah badan pelaksana. Kalau tadi saya katakan BHMN, kalau teman-teman bilangnya BHMNK, dipersilahkan. Dan mereka itu adalah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata salah, kata yang terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.